Assalamualaikum, perkenalkan saya Fajar Kurniawan, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar yang akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif dalam kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya berada di SMP Sidkia Islamic School untuk melaksanakan PPL praktik pembelajaran inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Mari kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran IPS pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Pastikan mejanya tidak ada sampah. Kemudian buku IPS-nya sudah di atas meja. Kemudian kita pengen cek dulu nih kehadiran kalian di sini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Zaidan sama? Zaidan saja. Zikri sudah masuk ya. Oke. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tebak warna. Jadi yang dilihat hanya warna. Oke ya, fokus ya. Oke. Biru, merah, kuning, hijau, biru, kuning, Fokus. Lihat warnanya bukan tulisannya. Oke, sekali lagi. biru, hijau, biru, merah, biru, hijau, kuning, biru, merah, biru, hijau, kuning, merah. Kita sekarang ya akan coba melanjutkan kembali pertemuan kita yang kemarin ya. Pertemuan kita yang kemarin kaitannya dengan hubungan antar ruang terhadap konsep ekonomi. Ya, nah sebelum itu kita ada pretest dulu. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pretest kita pada hari ini. Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekonomi digital, kemudian juga kaitannya dengan sumber daya manusia. Ya, jadi bagaimana hari ini kita membahas tentang sumber daya manusia, tentang tenaga kerja, di mana juga nanti ada sektor-sektor pekerjaan baru seperti yang bekerja di sektor ekonomi digital. Kemudian Bapak akan juga melihat bersama kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan 36 ya, kita lihat di sini ada menganalisis pemanfaatan sumber daya manusia dengan cermat, menganalisis pemanfaatan kewirausahaan dan sumber daya modal dengan cermat, kemudian menyajikan hasil diskusi kelompok tentang upaya pemerintah dalam peningkatan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita lihat di sini. Perhatikan, lihat apa judulnya di situ? Oke, banyak peluang pekerjaan di era digital. Ya, kita sekarang itu udah masuk ke era digital. Apa itu era digital? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu era digital? Era di mana serba media sosial. Ya, era di mana kita menggunakan gadget atau perangkat smartphone kita untuk kehidupan sehari-hari kita.
mulai dari belajar, mulai dari belanja juga, kemudian juga aktivitas pekerjaan lain, semuanya sudah bisa dikerjakan ya atau dimonitor dengan alat yang bernama gadget, baik itu smartphone, laptop atau yang lainnya. Ya, yang sifatnya itu menjangkau satu sama lain begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di era digital, sederet pekerjaan bisa dikerjakan hanya dari rumah saja. Nah, mindset kita kan sekarang apa? Kalau kerja berangkat ke kantor, ya kan? Oh, ternyata nanti kalian gitu ya bisa bekerja dari rumah, ya work from home. Nah, sekarang waktunya kita akan berdiskusi kaitannya. Kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia terkait dengan sumber daya manusia dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan terkait dengan kewirausahaan dan sumber daya modal. Oke ya, silakan dibuat kelompok ya. Kelompoknya sama seperti kemarin. Sudah ya? Oke, sekarang fokus ke layar yang ada di depan. Oke, fokus yang ada di layar depan ya. Artificial intelligence, big data, robotik, dan Oke, perhatikan semuanya. Assalamualaikum sahabat Alumni Indonesia. Terima kasih sudah datang kembali. Saat ini kita sedang memasuki era baru, yaitu revolusi industri keempat atau sering disebut dengan istilah populer revolusi industri 4.0. Revolusi industri gelombang keempat ini hampir sama dengan revolusi industri ketiga. Bedanya, revolusi industri 4.0 mulai ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi sehingga kita bisa melihat dan merasakan langsung era baru yang menekankan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain sebagainya. Sama punya tugas untuk menulis, tapi ternyata dua profesi ini berbeda. Content writer membuat konten untuk dikonsumsi pembaca, sedangkan copywriter menuliskan konten yang cenderung berbau promosi. Bapak akan berikan LKPD kepada kalian ya untuk kalian kerjakan secara berkelompok dengan diskusi seperti biasa gitu ya. Nah, nanti dikerjakan ini ada infografis di sini terkait dengan tren lapangan kerja di tahun 2018-2019. Nah, nanti kalian isi di sini lapangan pekerjaan yang besar yang mengalami peningkatan dan mengalami penurunan. Kemudian berikutnya di sini nanti ada 5 negara penanam modal terbesar di Indonesia. Nanti kalian cari di sini juga sesuai data pada infografis yang ada di LKPD. Oke ya, Bapak bagikan LKPD-nya. Yang langkah pertama di kerangka kegiatan kalian amati dulu keadaan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya di sini ada kalian memunculkan permasalahan. Menurut kalian apa yang menyebabkan tingkat pengangguran Indonesia itu masih tinggi? Kenapa? Jelaskan. Kemudian kaitannya dengan kalian mengumpulkan informasi berupa data, ini ada infografis di sini. Ya, kalian isi sesuai dengan pertanyaan yang ada di bawahnya. Diskusinya aktif, sertakan sumber referensinya kalian bisa di internet atau di buku paket ya, gitu. Jadi jangan hanya terpaku di satu sumber saja, silakan cari banyak di internet terkait dengan data-data yang kalian akan cari, gitu ya. Oke, coba ini lihat. Ada yang susah? Tidak ada Pak. Tidak ada. Yang ini sudah. Oke. Ini. Oke. Ya. Ini sudah. Ini belum yang ini? Ini apa Pak? Kan yang paling tinggi kan lain. Iya. Lainnya itu apa Pak? Lainnya itu yang negara-negara lainnya. Pasti yang tertinggi di antara 5 negara ini kan, mencari terbesar apa sesuai dengan
angka yang ada di sini ya. Kita waktunya untuk diskusi ya, diskusi, presentasi ya, mendiskusikan hasil presentasi yang kalian akan sampaikan bersama kelompoknya masing-masing. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Jawaban kami adalah karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Kelompok 2 coba. Kalau jawaban dari kelompok kami itu kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan kerja. Oke, ada lagi? Ada tempat tinggal yang jauh, adanya PHK, tingkat kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kemajuan teknologi, dan ada kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Kelompok kami yang menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi yaitu dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan pekerjaan yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan adanya persaingan yang ketat antara pekerja baru dengan pekerja lama, dan terkadang pekerja baru kalah saing dengan pekerja lama yang sudah berpengalaman. Sekarang kita akan coba simpulkan diskusi kita pada hari ini terkait dengan keadaan apa? Keadaan ketenaga kerja di Indonesia. Nah, muncul nih permasalahan yang ada terkait dengan tingkat pengangguran yang di Indonesia yang masih tinggi. Kenapa? Karena yang pertama apa? Yang pertama ya, pendidikan di Indonesia yang berusia produktif itu masih belum mempunyai pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang tersedia. Kemampuan dengan pekerjaan, gitu ya. Oke, itu adalah mengapa penyebab tingkat pengangguran di Indonesia itu masih tinggi. Dan waktunya untuk post test ya, untuk bisa memastikan terkait materi yang Bapak sampaikan untuk bisa mengambil nilai untuk pengetahuan kalian. Oke, sudah selesai ya. Baik, ya alhamdulillah kita sudah post test. Jadi kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini sekaligus memberikan penguatan kembali terkait materi apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian dan kalian sudah diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Di Indonesia itu merupakan salah satu sumber daripada apa? Untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat, karena tenaga kerja itu masuk ke dalam sumber daya apa? Sumber daya manusia. Ketika kita punya sumber daya manusia yang terampil, kemudian menguasai teknologi, ya, kemudian dia bisa dapat bekerja di sektor-sektor yang memang sudah sesuai dengan spesialisasinya. Bapak akan memberikan apresiasi terhadap kelompok terbaik, ya. Kelompok terbaik adalah kelompok 1. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke ya. Baik. Kemudian Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita yang akan datang. Nanti kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Oke ya, baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran materi kita pada hari ini supaya nantinya kita bisa belajar kembali di rumah, pelajari lagi apa yang sudah tadi Bapak sampaikan, dan juga harapannya kalian bisa dapat memahami dan bisa menuai dan memahami apa yang tadi Bapak sampaikan di dalam pikiran kalian, supaya nanti ketika dewasa bisa membuka peluang kalian untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya.